Pemirsa, tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang, mengingatkan publik akan kasus Ferdy Sambo dan Brigadir Yosua Huta Barat. Kesimpulan penyebab kematian pun dirasa janggal. Polda Kalimantan Utara melaksanakan gelar perkara kasus kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang pada Senin siang. Kesimpulan sementara, pengawal Irjen Pol Daniel Aditya Jaya itu tewas akibat kelalaian saat membersihkan senjata. Kesimpulan itu diambil setelah Bid Propam dan Ditkrimum Polda Kaltara memeriksa 14 orang saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dan dalam kamar itu hanya seorang diri di almarhum SH itu, tanpa ada orang lain lagi. Jelas, jadi akses masuk dari depan, mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat ke TKP, jadi tidak ada satu orang pun yang ada di hanya almarhum sendiri di dalam kamar. Kesimpulan dalam gelar perkara pada hari Senin itu tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan polisi pada hari Sabtu atau satu hari setelah kejadian. Sejumlah pihak pun bertanya-tanya soal dugaan kelalaian saat membersihkan senjata yang menyebabkan tewasnya Brigadir Setio. Dari rekam jejaknya, Brigadir Setio Herlambang tercatat pernah bertugas di Gegana Sat Brimob Polda Kaltara dan pasukan Gegana pada Korps Brimob. Brigadir Setio juga pernah bertugas di Kesatuan Khusus Polri yang menangani tugas berbahaya seperti kontraterorisme dan pemberontakan hingga menjinakkan bahan peledak. Rekam jejak dan pengalaman pengawal pribadi Kapolda Kaltara itu pun disebut tidak kaleng-kaleng. Inilah yang kemudian menjadi perhatian mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Tentang faktor kelalaian. Kelalaian itu adalah sifat manusia, sangat mungkin. Tetapi untuk terjadi hal itu mari kita lihat. Seseorang bisa menjadi pengawal pribadi VVIP, Kapolri atau Kapolda. Itu haruslah polisi yang sudah matang, berpengalaman, mampu menggunakan senjata api yang menjadi peralatan alat utama di dalam mengawal itu. Dan tidak hanya mampu begitu aja, tapi diuji dan dia mampu menggunakan itu. Dan dia bisa menggunakan senjata itu termasuk merawat, membersihkan, dan lain-lain. Tewasnya Brigadir Setio kembali mengingatkan publik akan kasus Ferdy Sambo dan Brigadir Yosua Huta Barat. Terlebih proses penyelidikan yang dinilai prematur bisa memunculkan dugaan kemungkinan adanya obstruction of justice. Mengapa pihak Polda Kaltara dengan waktu sedemikian singkat membangun spekulasi bahwa ini kecelakaan? Tidakkah harus didahului oleh pemeriksaan forensik, baik itu kedokteran forensik, bahkan mungkin juga dibutuhkan adanya pemeriksaan psikologi forensik. Olah TKP pun perkiraan saya membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada waktu yang disebut-sebut tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi, peristiwa dikabarkan berlangsung pada hari Jumat jam 13.10. Mari kita asumsikan bahwa waktu tersebut merupakan jam kerja atau jam kantor. Yang kedua, kita bayangkan bahwa seorang ajudan harus melekat dengan komandannya, dalam hal ini adalah Kapolda. Menjadi pertanyaan, bahwa pada jam tersebut, pada hari tersebut, seorang ajudan justru tidak berada di tempat di mana dia harus bekerja. Yang saya anggap bahwa jam kerja semestinya berada di Mapolda atau dimanapun itu, yang jelas di luar rumah dinas. Meski gelar perkara sudah dilakukan, pihak Polda Kaltara mengatakan proses penyelidikan masih terus berjalan. Apalagi proyektil peluru yang menyebabkan tewasnya Brigadir Setio belum juga ditemukan. Lalu mengapa Polda Kaltara seakan terburu-buru menyampaikan kesimpulannya? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.